Putriku berbisik, "Berhati-hatilah dengan suamiku." 2 hari kemudian, dia dimakamkan. Nama saya Sari, dan saya tidak pernah menyangka bahwa kehidupan saya yang tenang akan berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Usia saya sekarang 58 tahun, dan saya telah menjadi janda selama 10 tahun terakhir. Putri saya, Dinda, adalah satu-satunya harta yang tersisa dalam hidup saya setelah suami saya meninggal karena serangan jantung mendadak. Kami berdua saling mendukung, membangun kehidupan baru bersama, dan saya pikir tidak ada yang bisa memisahkan kami. Dinda adalah gadis yang cantik, cerdas, dan penuh kasih sayang. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional dan hidupnya tampak sempurna dari luar. Ketika dia memperkenalkan saya kepada Arya, calon suaminya, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada kilatan aneh di matanya yang membuat bulu kuduk saya berdiri, tapi saya menyalahkan perasaan saya sebagai kekhawatiran ibu yang berlebihan. Bagaimana mungkin saya menolak pria yang tampak sempurna di mata putri saya? Arya adalah pengusaha muda yang sukses, tampan, dan sangat karismatik. Dia selalu tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan, selalu tersenyum pada waktu yang tepat, dan semua orang di sekitarnya tampak terpesona olehnya. Keluarga saya menyambut dia dengan tangan terbuka, dan bahkan saudara-saudara saya yang biasanya skeptis terhadap orang asing langsung menyukainya. Tapi saya, sebagai ibunya, merasakan ada topeng yang dia kenakan, ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik senyuman sempurna itu. Pernikahan mereka berlangsung megah 3 tahun yang lalu. Saya ingat duduk di barisan depan, menonton putri saya berjalan menuju altar dengan gaun putih yang indah. Air mata mengalir di pipi saya, tapi bukan hanya air mata kebahagiaan. Ada perasaan cemas yang mengganggu di dada saya, seolah-olah saya sedang menyerahkan Dinda kepada sesuatu yang berbahaya. Namun saya menepis perasaan itu, menyalahkan diri sendiri karena terlalu protektif terhadap anak semata wayang saya. Tahun pertama pernikahan mereka tampak baik-baik saja. Dinda sering mengunjungi saya, menceritakan tentang kehidupan barunya, dan senyumnya masih sama cerahnya seperti dulu. Arya selalu bersikap sopan ketika mereka berkunjung, membawakan saya hadiah, dan berbicara dengan penuh hormat. Tapi saya mulai memperhatikan perubahan kecil pada Dinda. Ada kantung mata yang mulai muncul, ada kegelisahan dalam gerak-geriknya, dan sesekali saya menangkap tatapannya yang kosong ketika dia pikir tidak ada yang memperhatikan. Pada tahun kedua, kunjungan Dinda menjadi semakin jarang. Ketika saya meneleponnya, dia selalu punya alasan mengapa dia tidak bisa datang. Arya punya acara penting, Bu, atau kami sedang sibuk dengan proyek baru. Setiap kali saya menawarkan untuk berkunjung ke rumah mereka, dia dengan cepat menolak dengan berbagai alasan. Kekhawatiran saya semakin membesar, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa tanpa bukti konkret bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian datanglah hari itu, hari yang akan mengubah segalanya. 6 bulan yang lalu, Dinda tiba-tiba muncul di depan pintu rumah saya dalam kondisi yang mengenaskan. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin. Saya langsung memeluknya, membawanya masuk, dan membuatkan dia teh hangat. Dia tidak bisa berhenti menangis, dan butuh waktu hampir 1 jam sebelum dia bisa berbicara dengan jelas. Bu, saya takut, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Arya bukan orang yang Bu pikir. Dia berubah setelah pernikahan kami. Dia mengontrol semua yang saya lakukan, memeriksa ponsel saya setiap hari, dan marah jika saya berbicara dengan pria lain bahkan hanya untuk pekerjaan. Saya merasa seperti tahanan di rumah saya sendiri. Kata-katanya menusuk hati saya seperti pisau tajam. Semua insting keibuan saya berteriak bahwa saya harus melindunginya, mengeluarkannya dari situasi berbahaya itu. Saya mencoba meyakinkan Dinda untuk meninggalkan Arya saat itu juga. Tinggal bersama ibu, sayang. Kita akan mencari bantuan hukum, kita akan melindungimu, saya mohon dengan penuh harap. Tapi Dinda menggeleng dengan lemah,
ketakutan yang jelas terlihat di wajahnya. Ibu tidak mengerti, Bu. Arya punya koneksi di mana-mana. Dia mengancam akan menghancurkan karir saya, reputasi keluarga kita, bahkan hidup ibu jika saya berani pergi. Dia pernah menunjukkan foto-foto ibu, rumah ini, rutinitas ibu. Dia tahu segalanya. Darah saya mendidih mendengar ancaman itu. Bagaimana mungkin pria yang saya sambut ke dalam keluarga kami ternyata adalah monster seperti itu? Saya ingin langsung menghubungi polisi, tapi Dinda menghentikan saya. Tidak ada bukti, Bu. Dia terlalu pintar. Dia tidak pernah meninggalkan jejak, tidak pernah menyakiti saya secara fisik di tempat yang terlihat. Semua adalah penyiksaan mental, kata-kata beracun, ancaman yang tidak pernah tertulis. Siapa yang akan percaya bahwa pengusaha sukses seperti Arya adalah penyiksa? Dinda hanya tinggal beberapa jam di rumah saya hari itu. Ketika sore menjelang, ponselnya berdering berkali-kali. Setiap kali nama Arya muncul di layar, tubuh Dinda menegang. Akhirnya dia menjawab dengan tangan yang gemetar. Saya bisa mendengar suara Arya dari telepon, nada suaranya manis tapi dengan ancaman terselubung. Sayang, di mana kamu? Aku khawatir. Kamu tahu aku tidak suka ketika kamu pergi tanpa memberitahu. Dinda menjawab dengan suara yang dipaksakan ceria, berbohong bahwa dia hanya mengunjungi saya sebentar. Sebelum Dinda pergi, dia memeluk saya erat sekali. Pelukannya terasa seperti perpisahan, dan itu membuat hati saya hancur. Dia berbisik di telinga saya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Berhati-hatilah dengan suamiku, Bu. Jika sesuatu terjadi pada saya, jangan percaya pada kecelakaan atau bunuh diri. Arya pernah mengatakan bahwa dia tahu cara membuat kematian terlihat alami. Kata-kata itu membuat darah saya membeku. Saya mencoba menahan Dinda, tapi dia sudah melangkah keluar pintu dengan langkah berat. Malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali. Kata-kata Dinda terus berputar di kepala saya. Saya mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Esok paginya, saya mendapat balasan singkat melalui pesan teks. Ibu, maaf membuat khawatir. Saya baik-baik saja. Arya dan saya sudah berbicara dan menyelesaikan masalah kami. Jangan khawatir. Tapi nada pesan itu terasa salah, terlalu formal, tidak seperti cara Dinda biasa menulis. Saya yakin Arya yang memaksanya mengirim pesan itu, atau bahkan mungkin Arya sendiri yang menulisnya. Hari berikutnya, saya mencoba berkunjung ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Tapi ketika saya tiba di depan gerbang besar rumah mewah mereka, Satpam menghentikan saya. Maaf, Bu Sari, tapi Tuan Arya meninggalkan instruksi bahwa ibu tidak diperbolehkan masuk tanpa perjanjian terlebih dahulu. Saya terkejut dan marah. Bagaimana mungkin saya, ibu kandung Dinda, dilarang masuk ke rumah putri saya sendiri? Saya mencoba berdebat, bahkan memaksa masuk, tapi Satpam itu bersikeras dan mengancam akan memanggil polisi jika saya tidak pergi. Frustrasi dan putus asa, saya kembali ke rumah dan mulai mencari cara lain untuk membantu Dinda. Saya menghubungi beberapa teman lama suami saya yang bekerja di kepolisian, tapi mereka semua mengatakan hal yang sama. Tanpa bukti konkret atau laporan dari Dinda sendiri, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Kekerasan dalam rumah tangga sulit dibuktikan, apalagi jika korbannya takut untuk berbicara dan pelakunya adalah orang berpengaruh seperti Arya. Kemudian, 2 hari setelah kunjungan Dinda yang terakhir itu, saya menerima telepon yang membuat dunia saya runtuh. Suara di ujung telepon adalah adik Arya, Dimas, yang berbicara dengan nada sedih yang dibuat-buat. Bu Sari, saya sangat menyesal harus memberitahu ibu. Dinda mengalami kecelakaan di rumah. Dia terjatuh dari tangga dan membentur kepalanya. Kami sudah membawanya ke rumah sakit, tapi dokter tidak bisa menyelamatkannya. Dinda sudah tiada. Dunia saya berhenti berputar saat itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Putri saya yang sehat dan kuat tidak mungkin mati karena jatuh dari tangga. Saya berteriak ke telepon, menuntut penjelasan, menuntut untuk melihat Dinda.
Tapi Dimas hanya terus mengulang kata-kata yang sama dengan nada robotik, seolah dia sedang membaca dari skrip. Ini adalah kecelakaan tragis, Bu. Kami semua berduka. Pemakaman akan dilaksanakan besok sesuai dengan keinginan terakhir Dinda. Saya langsung menuju rumah sakit yang disebutkan Dimas. Tapi ketika saya tiba di sana, saya diberitahu bahwa jenazah Dinda sudah dipindahkan ke rumah duka. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk melihat putri saya, untuk memastikan apa yang benar-benar terjadi padanya. Ketika saya mencoba berbicara dengan dokter yang menanganinya, saya diberitahu bahwa mereka tidak bisa memberikan informasi karena masalah privasi keluarga. Suami pasien sudah menangani semuanya, kata perawat dengan nada simpati yang membuat saya ingin berteriak. Di rumah duka, saya akhirnya melihat Dinda. Putri saya terbaring di peti mati dengan wajah yang pucat dan tenang, terlalu tenang. Saya mendekat dengan langkah gemetar, berlutut di sampingnya, dan meraih tangannya yang sudah dingin. Ada bekas luka kecil di pelipisnya yang mereka katakan dari benturan kepala, tapi ketika saya melihat lebih dekat, ada sesuatu yang tidak beres. Lehernya memiliki tanda merah samar yang tampak seperti bekas cekikan, meskipun mereka mencoba menutupinya dengan make-up tebal. Arya berdiri di sudut ruangan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya yang menghiburnya. Dia mengenakan jas hitam yang sempurna, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, dan air mata mengalir di pipinya ketika orang-orang mengucapkan bela sungkawa. Tapi ketika mata kami bertemu sesaat, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Ada senyuman kecil, hampir tidak terlihat, yang muncul di sudut bibirnya sebelum dia dengan cepat mengubah ekspresinya kembali menjadi duka. Pada saat itu, saya tahu bahwa dia yang membunuh putri saya. Saya mencoba mendekati Arya, ingin mengkonfrontasinya di depan semua orang, tapi adik saya menahan saya. Sari, tidak di sini. Tidak sekarang. Kamu akan membuat skene dan mempermalukan Dinda. Bisiknya sambil memeluk saya erat. Tapi saya tidak peduli tentang skene atau malu. Putri saya mati, dan pembunuhnya berdiri di sana menerima simpati dari semua orang seolah dia adalah korban. Keadilan harus ditegakkan, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya ketika semua orang percaya pada kebohongan Arya. Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Cuaca cerah, kontras dengan kegelapan yang menyelimuti hati saya. Ratusan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Dinda. Rekan kerjanya, teman-temannya, keluarga kami, semuanya berbicara tentang betapa baiknya dia, betapa cerianya dia, betapa tragisnya kematiannya. Tidak ada yang tahu tentang neraka yang dia alami di rumahnya sendiri. Tidak ada yang melihat di balik topeng kehidupan sempurna yang dia paksa tampilkan kepada dunia. Arya memberikan pidato yang menyentuh hati di pemakaman. Dia berbicara tentang cinta mereka, tentang rencana masa depan mereka, tentang betapa hancurnya dia kehilangan istri tercinta. Suaranya bergetar dengan emosi yang tampak begitu nyata, dan saya melihat banyak orang di kerumunan menangis mendengarkan kata-katanya. Tapi saya tahu itu semua adalah kebohongan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah penghinaan terhadap memori Dinda, terhadap penderitaan yang dia alami di tangan pria ini. Ketika peti mati Dinda diturunkan ke dalam tanah, saya merasa seperti sebagian dari jiwa saya ikut terkubur bersamanya. Adik saya harus menopang tubuh saya karena kaki saya tidak lagi sanggup menahan berat duka ini. Saya menatap wajah Arya yang berdiri di seberang kuburan, dan dia menatap balik dengan tatapan yang dingin dan perhitungan. Pada saat itu, saya berjanji dalam hati, saya tidak akan membiarkan dia lolos dari ini. Saya akan mengungkap kebenaran, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan atau apa resikonya. Setelah pemakaman, saya mencoba berbicara dengan polisi. Saya memberitahu mereka tentang kunjungan terakhir Dinda, tentang kata-katanya yang memperingatkan saya, tentang tanda-tanda di lehernya. Tapi tanpa bukti fisik dan dengan hasil otopsi resmi yang menyatakan kematian akibat trauma kepala dari jatuh, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kami mengerti kesedihan ibu, kata petugas dengan nada yang simpati tapi tegas.
Tapi tidak ada indikasi kejahatan di sini. Ini adalah kecelakaan tragis. Frustrasi dengan sistem yang tidak bisa melindungi putri saya memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Saya mulai bertanya kepada tetangga Dinda dan Arya, mencoba mencari tahu apakah ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tapi semua orang tampaknya takut atau enggan berbicara. Beberapa menghindar ketika saya mendekati mereka, yang lain memberikan jawaban singkat dan tidak berguna sebelum dengan cepat mengakhiri percakapan. Kemudian saya menemukan Mbak Tuti, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah sebelah rumah Dinda. Dia adalah wanita parubaya yang sederhana dan tampak jujur. Ketika saya mendekatinya dengan hati-hati, awalnya dia ragu untuk berbicara. Tapi setelah saya meyakinkannya bahwa saya hanya mencari kebenaran tentang kematian putri saya, dia akhirnya membuka mulut. "Bu Sari, saya sering mendengar suara pertengkaran dari rumah mereka," katanya dengan suara rendah, matanya melihat sekeliling dengan was-was. "Tuan Arya sering berteriak kepada Nona Dinda, terutama dalam beberapa bulan terakhir," lanjut Mbak Tuti. "Saya pernah melihat Nona Dinda menangis di taman belakang rumah, sendirian, wajahnya penuh lebam yang dia coba sembunyikan dengan make-up tebal. Saya ingin membantu, tapi majikan saya melarang saya untuk ikut campur dalam urusan tetangga. Kata mereka, Tuan Arya adalah orang yang berpengaruh dan berbahaya untuk ditentang." Setiap kata dari Mbak Tuti menambah kemarahan dan kesedihan di hati saya. Mbak Tuti juga memberitahu saya sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Pada malam sebelum Nona Dinda meninggal, saya mendengar pertengkaran yang sangat keras. Ada suara barang pecah, ada jeritan, dan kemudian semuanya menjadi sunyi secara tiba-tiba. Saya ketakutan dan tidak berani melihat keluar. Esok paginya, ada ambulans di depan rumah mereka, dan mereka membawa Nona Dinda keluar dengan tubuh tertutup kain putih. Kesaksian ini seharusnya cukup untuk membuka kembali kasus ini. Tapi apakah polisi akan mendengarkan kesaksian seorang pembantu melawan kata-kata pengusaha kaya? Saya mencoba membawa informasi ini ke polisi lagi, kali ini dengan Mbak Tuti sebagai saksi. Tapi ketika kami tiba di kantor polisi, Mbak Tuti tiba-tiba berubah pikiran. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, dia menarik kembali semua yang dia katakan kepada saya. "Maaf, Bu Sari, saya salah ingat. Saya tidak mendengar apa-apa malam itu. Saya harus pergi." Dia berlari keluar dari kantor polisi, meninggalkan saya berdiri sendirian dengan perasaan kehilangan harapan terakhir saya. Kemudian saya menyadari betapa dalamnya kekuasaan dan pengaruh Arya. Dia pasti sudah mengancam Mbak Tuti atau majikannya. Tidak ada yang berani melawan dia, tidak ada yang berani mengatakan kebenaran karena takut akan konsekuensinya. Saya merasa seperti berperang sendirian melawan monster yang memiliki semua sumber daya dan koneksi untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Minggu-minggu berlalu, dan saya menjadi terobsesi dengan mencari kebenaran. Saya hampir tidak tidur, hampir tidak makan, semua waktu saya habis untuk mengumpulkan informasi, berbicara dengan siapapun yang mungkin tahu sesuatu, dan mencoba menemukan bukti yang bisa mengungkap kejahatan Arya. Keluarga saya mulai khawatir tentang kesehatan saya, mendorong saya untuk move on, dan menerima bahwa Dinda sudah tiada. Tapi bagaimana saya bisa move on ketika pembunuh putri saya berjalan bebas? Suatu hari, saya menerima paket anonim di depan pintu rumah saya. Di dalamnya ada flash drive USB tanpa label. Dengan tangan gemetar, saya memasukkannya ke laptop saya. Apa yang saya lihat di sana membuat saya menangis dan marah pada saat bersamaan. Ada rekaman video dari kamera tersembunyi yang tampaknya dipasang Dinda di rumahnya sendiri. Video itu menunjukkan Arya berteriak kepada Dinda, mendorongnya hingga terjatuh, dan mengancamnya dengan kata-kata yang paling kejam yang pernah saya dengar. Tapi yang paling membuat hati saya hancur adalah video terakhir. Ini direkam pada malam kematian Dinda. Video itu menunjukkan pertengkaran hebat antara mereka di lantai 2 rumah. Arya mendorong Dinda dengan keras,
dan dia terjatuh mundur menuju tangga. Tapi sebelum Dinda benar-benar jatuh, Arya menangkapnya, bukan untuk menyelamatkannya, tapi untuk menariknya kembali. Kemudian, dengan dingin dan terkendali, dia melemparkan Dinda ke bawah tangga dengan kekuatan penuh. Dia bahkan turun untuk memastikan dia sudah mati, dan ketika dia menyadari Dinda masih bernapas dengan lemah, dia mencekik Dinda dengan tangannya sendiri hingga napas terakhir putri saya hilang. Video itu merekam semuanya dengan jelas. Wajah Arya yang tenang dan tanpa penyesalan saat dia membunuh istri yang seharusnya dia cintai dan lindungi. Setelah Dinda tidak bergerak lagi, dia dengan tenang mengatur posisi tubuhnya agar terlihat seperti kecelakaan murni, bahkan melukai kepalanya lebih parah untuk memperkuat alibi jatuh dari tangga. Saya menonton video itu berulang kali, menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa, dan kemudian saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya langsung membawa flash drive itu ke polisi, kali ini dengan bukti yang tidak bisa dibantah. Wajah petugas yang sebelumnya meremehkan keluhan saya berubah pucat saat menonton video pembunuhan itu. Dalam hitungan jam, Arya ditangkap di kantornya di depan semua karyawannya. Topeng pria sempurna itu akhirnya runtuh ketika borgol besi melingkar di pergelangan tangannya. Dia mencoba mempertahankan ketenangan, bahkan tersenyum sinis kepada saya yang berdiri di kerumunan. Tapi saya melihat kepanikan di matanya, kepanikan seorang monster yang akhirnya terperangkap. Persidangan menjadi berita besar di seluruh negara. Keluarga kaya Arya mencoba membeli keadilan dengan pengacara-pengacara mahal, mencoba mendiskreditkan bukti video, bahkan mencoba menyuap saksi dan pejabat. Tapi kebenaran terlalu kuat untuk ditutup-tutupi. Video itu ditayangkan di pengadilan, dan seluruh ruang sidang terdiam menonton kekejaman yang dilakukan Arya. Beberapa orang menangis, yang lain terlihat muak, dan hakim sendiri tampak terguncang oleh kebrutalan yang dia saksikan. Arya divonis bersalah atas pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketika vonis dibacakan, Arya tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi ketika dia dibawa keluar ruang sidang, dia berteriak kepada saya dengan kebencian murni di matanya. Kamu mengambil segalanya dari saya. Kehancuranmu akan menyusul. Tapi ancamannya tidak lagi menakuti saya. Dia sudah mengambil yang paling berharga dalam hidup saya, dan tidak ada yang bisa lebih buruk dari itu. Setelah persidangan, saya menemukan surat yang ditinggalkan Dinda di dalam flash drive tersebut. Dengan air mata mengalir, saya membaca kata-kata terakhirnya. Ibu, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Maafkan aku karena tidak cukup kuat untuk meninggalkan Arya lebih cepat. Aku memasang kamera tersembunyi ini sebagai jaminan jika dia benar-benar melakukan apa yang dia ancamkan. Tolong jangan biarkan dia lolos dari kejahatan ini. Aku mencintaimu, Bu. Lindungi wanita lain dari monster seperti dia. Saya memeluk surat itu erat di dada, menangis untuk putri saya yang meskipun dalam ketakutan masih memikirkan keadilan dan perlindungan untuk orang lain. Kini, setiap hari saya mengunjungi makam Dinda dengan bunga segar. Saya duduk di sampingnya, menceritakan tentang bagaimana keadilan akhirnya ditegakkan, tentang bagaimana monster yang membunuhnya kini terkunci selamanya. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang, sayangku, bisik saya sambil menyentuh batu nisannya. Dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, saya merasakan sedikit kedamaian. Bukan karena kesedihan saya hilang, tapi karena saya tahu bahwa Dinda tidak mati sia-sia, dan bahwa cintanya kepada saya dan keberaniannya untuk meninggalkan bukti telah menyelamatkan wanita lain dari nasib yang sama di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya hingga akhir. Saya tahu cerita ini berat dan menyentuh hati, tapi saya berharap pesan tentang keadilan dan keberanian Dinda bisa sampai kepada kalian semua. Jika kalian merasa tersentuh dengan kisah ini, tolong berikan like pada video ini dan tuliskan komentar kalian di bawah.
Saya ingin tahu pendapat kalian tentang perjuangan seorang ibu untuk mencari kebenaran bagi putrinya. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan keluarga besar channel kami dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga lainnya yang tidak kalah menarik dan menyentuh hati. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi kisah-kisah yang menginspirasi dan membuka mata kita semua tentang realita kehidupan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah diam jika kalian atau orang yang kalian cintai mengalami kekerasan. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.